Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada peringatan dari majelis yang tidak disebut nama Allah. Dalam pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Lebih tegas lagi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tiratun wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang duduk pada suatu tempat duduk dengan tidak menyebut nama Allah atau berzikir di dalamnya, maka ia akan mendapat kerugian dari Allah. Dan barang siapa berbaring di tempat pembaringannya dengan tidak menyebut nama Allah, maka itu akan mendapat kerugian dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi makna tiratun dia adalah kerugian, dan ada yang mengatakan konsekuensi. Semana dengan hadis di atas, Abu Hurairah juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah suatu kaum itu duduk-duduk di dalam suatu majlis dan tidak menyebutkan nama Allah di dalamnya serta tidak bersolawat kepada Nabi mereka, melainkan mereka akan mendapatkan kerugian. Jika Allah menghendaki dia akan mengazab mereka, dan jika Allah menghendaki dia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ancaman ini, ada juga sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga meriwayatkan satu hadis yang menunjukkan ancaman dari bermajlis yang tidak disebutkan nama Allah. Dia berkata, Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillahi fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, sebab banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah dapat membuat kerasnya hati. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita semua tahu bahwa manusia pasti memiliki suatu majlis yang di dalamnya mereka berkumpul dan saling bercengkrama. Namun sebaik-baik majlis adalah yang di dalamnya disebutkan nama Allah. Adapun majlis yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, tidak ada salawat kepada Nabi SAW, maka ia adalah majlis yang tercela. Rasulullah SAW telah memperingatkan dari majlis seperti ini dan memberitahukan bahwa pada hari kiamat kelak ia akan menjadi kerugian bagi pelakunya, karena mereka telah menghabiskan waktu mereka untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka. Beliau juga SAW memberitahukan bahwa majlis seperti ini merupakan sebab kerasnya hati, sehingga hatinya tidak tersentuh dengan nasihat dan tidak mau menerima peringatan. Jadi kesimpulan dalam pembahasan ini dapat kita petik beberapa poin penting. Diantaranya yang pertama adalah peringatan dari banyak berbicara tanpa disertai berzikir kepada Allah, seperti istighfar, mengkaji atau membahas ilmu, dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah wajib berhati-hati dari majlis-majlis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, dan berusaha mencari majlis-majlis yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga, banyak bicara tanpa disertai dengan zikir kepada Allah merupakan salah satu sebab kerasnya hati. Tambahan baik-baik untuk Allah SWT. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita singgah atau mendatangi suatu tempat, baik itu tempat yang baru khususnya maupun tempat yang lama, khususnya tempat yang baru.
Itu kata Rasulullah SAW, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dimanapun kita datang berkunjung ke suatu tempat, berhenti atau dimanapun, jangan lupa baca doa ini. Ya, berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung ya kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya ya dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Ya. Terkait bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ini juga merupakan dalil kuat bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluk. Jadi Al-Qur'an itu perkataan Allah dan bukan makhluk. Ya. Jadi Quran ini adalah zat yang bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan makhluk sebagaimana hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk, hewan makhluk, dan lain-lainnya makhluk. Karena dulu ketika zaman Khalifah Abbasiyah Imam Ahmad, itu beliau diuji dengan meyakini, ya beliau ketika itu seorang ulama meyakini kepada umatnya, pada murid-muridnya semua saat itu, bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Ya, karena kenapa konsekuensinya kalau meyakini bahwasanya Quran itu makhluk, maka Quran ini nanti bisa diubah-ubah pada saatnya, pada kedepannya. Sedangkan kalau ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan kekal abadi sampai hari kiamat, tetap seperti ini, nggak akan bisa berubah. Makanya Imam Ahmad ya radhiyallahu anhu itu beliau sampai diuji 3 khalifah, Al-Wasil, Al-Mu'tasim itu, dan diuji beliau sampai ya di penjara, beliau sampai digantung, ya sampai beliau wafat di penjara karena mempertahankan apa? Mempertahankan akidah bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Seandainya ketika itu Imam Ahmad nyerah, nggak kuat dengan ujian saat itu, ya beliau akan apa? Akan mengatakan Quran itu makhluk, maka sampai saat ini sekarang kita meyakini bahwasanya Quran itu makhluk. Nah, tadi bacaan tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu adalah dalil bantahan. Karena di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Nah, kalau Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, berarti namanya kalimat-kalimat Allah ini bukan makhluk. Karena Rasulullah SAW nggak mungkin mengajarkan kepada kita berlindung kepada makhluk. Kita dilarang untuk berlindung kepada makhluk. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, karena kita dilarang dalam syariat kita untuk berlindung kepada selain Allah. Ya, kepada barang-barang, kepada benda-benda apapun. Ya, yang kita yakini di situ ada perlindungan dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Nanti itu bisa masuk ke dalam bab kesyirikan, karena meyakini ada yang bisa melindungi, ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Qul qali hada astaghfirullah lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.